Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Lia Nikmatul Maula NIM 119014, kemudian saya M. Asam Muhtadi NIM 111915, kemudian Bagus Septiawan NIM 119016. Di sini kami akan presentasikan yang bertema praktek pemerintahan pasca Khulafaur Rasyidin. Langsung saja, yang pertama adalah praktek pemerintahan pasca Khulafaur Rasyidin. Pemerintahan pasca Khulafaur Rasyidin menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Berdasarkan sejarahnya, tampaknya sistem pemerintahan sejak awal Islam hingga runtuhnya kerajaan Bani Abbasiyah pada abad pertengahan telah melahirkan persepsi dan konsep serta pemikiran-pemikiran baru mengenai sistem pemerintahan yang ideal dalam Islam. Pada pemerintahan pasca Khulafaur Rasyidin, makna khalifah berubah menjadi zilullah fal ard atau bayang-bayang Allah yang di muka bumi yang diangkat secara turun-temurun. Konsep titisan Tuhan tersebut kemudian diadopsi oleh Abu Ja'far al-Mansur dan dijustifikasi oleh para pemikir Islam abad klasik dan pertengahan. Pemikiran politik Abu Ja'far juga ditandai oleh legitimasi suku Quraisy sebagai pihak yang berhak untuk memegang kekuasaan. Kemudian pemerintahan pasca Khulafaur Rasyidin terbagi menjadi dua sistem pemerintahan di mana keduanya memiliki sedikit perubahan terhadap perkembangan pemerintahan di masa itu. Perubahan-perubahan seperti pendirian lembaga dan perangkat baru pemerintahan yang dilakukan Muawiyah dan para penggantinya, kerap kali perubahan itu justru merupakan pengembangan dari apa yang telah dirintis oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Setelah melihat dan mendengar pengalaman dari negara-negara lain yang sudah lebih berpengalaman dan dalam tata laksana pemerintahan. Kemudian masa Daulah Umayyah. Kepemimpinan pertama diawali oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 Hijriah atau 41 Masehi. Perubahan sistem kenegaraan turun-temurun melalui wilayat al-had menggantikan sistem pemerintahan yang bercorak syura dalam kurung pemilihan kepala negara dengan sistem tunjuk. Struktur pemerintahan pusat terdiri dari 5 departemen. Yang pertama, Diwan al-Jun atau militer, yang kedua Diwan al-Haraj atau perpajakan dan keuangan, yang ketiga Diwan Aras'il yaitu surat menyurat, yang keempat Diwan al-Khatam yaitu arsip dan dokumentasi negara, kemudian yang kelima Diwan al-Barid yaitu pelayanan pos dan registrasi penduduk. Kemudian ciri-ciri pemerintahan masa Umayyah. Yang pertama adalah unsur pengikat bangsa lebih ditekan pada kesatuan politik dan ekonomi. Khalifah adalah jabatan sekuler dan berfungsi sebagai kepala pemerintahan eksekutif. Yang ketiga, arah kebijakan lebih banyak pada perluasan kekuasaan politik atau perluasan wilayah kekuasaan negara. Kemudian wilayah kekuasaan Bani Umayyah dibagi menjadi 5 provinsi besar, yaitu yang pertama Hijaz, Yaman, dan Arabah. Yang kedua Mesir bagian utara dan selatan. Yang ketiga Irak dan Persia. Yang keempat Mesopotamia, Armenia, dan Azerbaijan. Yang kelima Afrika Utara, Spanyol, Prancis bagian selatan, Sisilia, dan Sardinia. Kemudian tiap-tiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang bertugas menjalankan administrasi, politik, dan militer untuk wilayah masing-masing. Kemudian dinasti Umayyah terdapat 5 diwan, yaitu yang pertama Al-Hidam Al-Siyasi, yaitu organisasi politik. Yang kedua Al-Nidam Al-Idari, yaitu organisasi tata usaha negara. Yang ketiga Al-Nidam Al-Mali, yaitu organisasi keuangan atau ekonomi. Yang keempat Al-Nidam Al-Harbi, yaitu organisasi pertahanan. Yang kelima Al-Nidam Al-Qadi, yaitu organisasi kehakiman.
Sedangkan Alkitab ditetapkan menjadi 5, yaitu yang pertama Kitab Ar-Rasail, yaitu Sekretaris Negara. Yang kedua Kitab Al-Hadrats, yaitu Sekretaris Negara Pendapatan. Yang ketiga Kitab Al-Jan, yaitu Sekretaris Militer. Yang keempat Katib Al-Zurtut, yaitu Sekretaris Kepolisian. Yang kelima Khatib Al-Khodi, yaitu Sekretaris Kehakiman. Kemudian kebijakan politik dalam maupun luar negeri atau antara lain. Yang pertama, pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan politis dan alasan keamanan. Yang kedua, Muawiyah memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berjasa dalam perjuangannya mencapai puncak kekuasaan. Yang ketiga, menumpas orang-orang yang berposisi untuk dianggap berbahaya jika tidak bisa dibujuk dengan harta dan kedudukan, dan menumpas kaum pemberontak. Ia menumpas kaum Khawarij yang merongrong wibawa kekuasaannya dan mengkafirkan. Yang keempat, membangun kekuatan militer yang terdiri dari 3 angkatan darat, laut, dan kepolisian yang tangguh dan loyal. Kemudian yang pertama, meneruskan perluasan wilayah kekuasaan Islam baik ke timur maupun ke barat. Yang kedua, baik Muawiyah maupun para penggantinya memberikan kebijakan yang berbeda di zaman Khulafaur Rasyidin. Mereka merekrut orang-orang non-muslim sebagai pejabat-pejabat dalam pemerintahan, seperti penasehat, administrator, dokumen, dan di kesatuan tentara. Ketiga, Muawiyah mengadakan pembaharuan di bidang administrasi pemerintahan dan melengkapinya dengan jabatan-jabatan baru yang dipengaruhi oleh kebudayaan Bizantium. Kemudian yang keempat, kebijakan dan keputusan politik penting yang dibuat oleh Khalifah Muawiyah adalah mengubah sistem pemerintahan dari bentuk khalifah yang bercorak demokratis menjadi sistem monarki. Kemudian penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian pemerintah dinasti Abbasiyah. Dinasti Bani Abbas ditegakkan secara revolusi di atas sisa-sisa kekuatan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi yang didirikan oleh Abul Abbas As-Saffah. Abul Abbas As-Saffah memproklamirkan berdirinya kerajaan Bani Abbas. Meskipun As-Saffah merupakan pendiri dinasti ini, orang yang berjasa mengembangkan adalah Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Perkembangan yang tambah adalah jabatan wazir, yaitu menteri seperti menteri zaman sekarang. Kemudian struktur organisasi dinasti Abbasiyah terdiri dari Al-Khlif, Al-Wasiat, Al-Kitabat, dan Al-Hijabat. Kemudian perubahan dan perkembangan yang terjadi pada eksistensi khilafah selain khilafah di Baghdad antara lain 1. Dinasti Umayyah di Andalusia yang sekarang menjadi negara Spanyol pada tahun 750 sampai 1492 Masehi. Yang kedua, dinasti Fatimiyah di Mesir. Yang ketiga, kerajaan Safawi di Persia. Yang keempat, kerajaan Utsmani di Turki. Kemudian yang kelima, kerajaan Mughal di India. Kemudian ciri-ciri pemerintahan dinasti Abbasiyah pasca Khulafaur Rasyidin, yaitu 1. Unsur pengikat bangsa adalah agama. Kemudian jabatan khalifah adalah suatu jabatan yang tidak bisa dipisahkan dari negara. Yang ketiga, kepala pemerintahan eksekutif dijabat oleh seorang wazir. Dan yang keempat, corak pemerintahan dipengaruhi oleh kebudayaan Persia. Kemudian yang kelima, kebijakan ditekankan pada konsolidasi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Kemudian lembaga khalifah pada masa Abbasiyah, yaitu lembaga Al-Wazirat, kementerian,
yang dipimpin oleh seorang wazir seperti kementerian pada zaman sekarang. Lembaga dan jabatan ini baru dalam sejarah pemerintahan Islam dan diciptakan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Yang kedua ada lembaga Al-Kitabat, terdiri dari beberapa khatib atau sekretaris yang terpenting dalam khatib Ar-Rasail, Kitab Al-Akhraj, khatib Al-Jun, khatib Al-Syurtat, dan khatib Al-Qadi. Tugas khatib-khatib ini seperti pada zaman Bani Umayyah. Kemudian ada lembaga Al-Hijabat, dipimpin oleh Al-Hajib, tugasnya sebagai pemerintahan dinasti Umayyah. Adapun sumber-sumber keuangan negara untuk mengisi Baitul Mal, yaitu Al-Kharaj, pajak tanah yang diproduksi. Yang kedua ada zakat dan infak menurut ketentuan syariat. Yang ketiga ada jizyat, pajak perlindungan yang ditarik dari warga negara non-muslim. Yang keempat ada usyuk atau pungutan terhadap para pedagang asing yang mengimpor barang dagangannya ke wilayah Islam, atau pada sekarang kalau di Indonesia itu bea cukai. Kemudian yang kelima ada ghanimat, yaitu harta rampasan perang. Kemudian kelebihan dan kekurangan pemerintahan pasca Khulafaur Rasyidin, yaitu kekurangan dan kelebihan pada masa pemerintahan pasca Khulafaur Rasyidin. Pada masa Bani Umayyah, kekurangannya yaitu sistem pemerintah menjadi kurang efektif karena dipegang oleh orang-orang yang kurang tepat. Selain itu, ada perebutan kekuasaan oleh para petugas, bahkan menyebabkan perang saudara. Namun, Bani Umayyah juga memiliki kelebihan, yaitu sistem ini menyebabkan orang asing tidak berperan sama sekali dan lebih mudah untuk menghadapi musuh dari luar jika ada para penguasa yang bersatu. Kemudian pada Bani Abbasiyah memiliki kelebihan satu, memberi kesempatan kepada bangsa-bangsa non-Arab atau mawali, memberikan kesempatan pada bangsa Mawali untuk terlibat dalam pemerintahan dan bidang-bidang lainnya. Kemudian yang kedua, lebih banyak menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Namun kekurangannya yaitu satu, adanya persaingan antar bangsa dalam tubuh pemerintah Abbasiyah. Yang kedua ada kemerosotan ekonomi. Ya, sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.